Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cici Teja. Teman-teman selebritas pagi, sekarang aku punya sesuatu yang baru yang luar biasa. Jadi aku sekarang lagi bergabung sama teman-teman petani ya, yang mereka itu semuanya bertani tapi tidak ada kimia sama sekali, alias pakai jamu bumi. Jamu bumi itu apa sih? Jadi beneran jamu yang terbuat dari 16 buah-buahan, tanaman, batang dan lain sebagainya, ada 16 macam. Kemudian kita tumbuk cok 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 gitu ya. Kita hancurin sampai sehancur-hancurnya, kemudian kita masukkan ke dalam tong atau drum, kemudian dikasih kayak katalisator. Nah, itu tuh ya cairan khusus lah gitu ya. Nah, itu didiemin kira-kira sampai dari 14 hari sampai 28 hari, 1 bulan lah kira-kira. Dan dia akan menimbulkan kayak cairan. Nah, itu dia yang kita pakai dan kita sebut sebagai jamu bumi. Dan makanya juga irit banget, cuman 1 mili dibanding 1000. Jadi kalau 1 liter cuma 1 tetes aja. Nah, itu dimasukkan ke dalam semprotan, disemprot-semprot gitu ya. Jadi irit adalah gitu ya kalau buat teman-teman petani yang misalkan kekurangan dana gitu ya buat beli pupuk, atau misalkan kalau pada saat pupuk itu habis, nah insya Allah ini bisa buat penggantinya gitu ya. Oke, sekarang kenapa sih saya bergabung di sini? Karena memang tujuannya bagus banget ya. Kita ini ingin menyuburkan kembali tanah. Jadi yang namanya bertanam itu di tanah sebetulnya, bukan di air atau bukan di apapun gitu ya. Dan itu juga sesuai dengan ada ayat Quran yang berbunyi bahwa kalau bumi kita subur, insya Allah kita bisa bertanam apapun. Jadi tugas kita itu menyuburkan bumi, menyuburkan tanah pastinya. Kenapa sih harus disuburkan? Karena guys, tanah kita ini rata-rata udah kena kimia semua. Bertani itu udah disemprot semprot ini, yang semuanya kimia. Dari mulai untuk menyuburkan tanah pakai kimia, kemudian untuk menghilangkan hama-hama itu juga pakai kimia. Jadi ibaratnya cacing aja di bawah tuh udah mati. Nah, bagaimana gitu tanaman kita mau tumbuh di situ gitu. Nah, sekarang mungkin kita lihat dulu gimananya ya si tanaman ini macam-macamnya. Kemudian kita akan coba nanti praktek bikin jamu ya. Tapi ya nggak bisa detail ya, karena yang sesungguhnya jamu itu butuh didiamkan beberapa hari. Tapi aku udah punya hasilnya nanti ya. Buat teman-teman mungkin bisa jadi pelajaran, atau bisa yang mau bergabung juga boleh. Yuk kita lihat. Oke, 3, 2, 1. Nah pemirsa, ini contohnya. Mungkin kalian yang pernah kalian lihat yang namanya tanaman tomat itu kan cuma segini. Kalau pakai ini si jamu ini, dia jadi raksasa. Boom, nih lihat. Ini contohnya tomat yang biasa ini aku segini nih. Dia segini tuh. Tuh. Tinggian dia jadi raksasa. Jadi yang pakai jamu ini tanamannya itu jadi tanaman raksasa. Jadi contohnya nih tomat. Ini dia akarnya di sini nih. Nih guys, lihat nih. Nih loh, nih. Ini akarnya di sini tuh. Dan dia cuma pakai plastik doang loh ini, kayak polybag. Tapi dia tuh lihat nih, tuh jeng. Nah, tuh ya. Belum lagi nanti nih kalau udah berbuah dia akan penuh dan rimbun banget. Tuh. Mau coba nggak? Hayo. Gak pakai modal. Gak usah nangis-nangis kalau pupuk hilang. Yuk. Tuh. Jadi ya kalau pakai jamu ini bukan pohonnya aja yang jadi raksasa, tapi si buahnya juga jadi banyak gitu, jadi gerombol gitu udah. Dan yang penting lagi zaman sekarang ya ibu-ibu itu udah paham yang namanya hidup sehat. Kita itu udah sehat tanpa obat, sehat tanpa kimia. Maka dari mulai tanaman, makanan dan lain sebagainya itu semuanya juga harus sehat. Yang namanya sehat ya no kimia. Jadi jamu ini atau si tanaman ini sekarang itu lagi booming di dunia juga. Kalau misalkan hasilnya ini dijual, diekspor, terutama negara Jepang itu kan strict banget ya. Jadi setiap hasil buah atau tanaman atau sayur yang dikirim ke Jepang itu mereka pasti ngecek dulu di lab.
Nah, dicek dulu di lab itu biasanya yang namanya organik, ngaku-ngaku organik, begitu dicek itu ada residunya kimia, walaupun sedikit. Kalau ini dicek nol residunya, kimianya tuh nggak ada. Jadi memang kita benar-benar nggak ada kimia sama sekali. Dan kalau dijual harganya mahal. Coba lihat aja deh di apa namanya? Yuk, Lagi. sekarang kita lihat tanaman yang lain ya. Ada cabai di belakang. Ini Ya. Ini baru segini, baru sedada, tapi dia sudah mulai berbuah tuh. Udah bisa nyambel itu di sini nih, nih tuh. Udah bisa kita nyambel di sini, tinggal dipetik, cuci, udah gerogot aja. Ini baru segini. Gimana kalau misalkan emang dia udah gede, udah dewasa, gitu, pohonnya bakal raksasa, kemudian buahnya juga akan banyak banget. Pakai jamu bumi namanya, jamu bumi. Bahkan ya, oh ya aku baru ingat. Jadi si jamu bumi ini juga bisa saking manjurnya dia untuk menyuburkan lahan, sampai lahan yang bekas tambang itu kan panas tuh, ada yang batu bara, ada yang minyak gitu ya. Nah itu kan harus di apa namanya istilahnya reboisasi ya, harus ditanami kembali. Nah pakai si jamu itu, jadi sebelum ditanam si tanahnya itu kita semprot-semprot dulu pakai jamu ini supaya dia subur kembali. Nah itu bisa subur banget, dan langsung bisa ditanami. Paham? ada tomat atau tomat. Yang kecil-kecil gitu namanya tomat cherry yang suka buat di salad. Sekarang ini kita lihat tomat nyambel, tomat buah. jus gitu ya nih. Tomat buah. Lihat buahnya, lihat no, tuh lihat buahnya. Nah dia juga udah mulai nih setinggi aku, terus lihat buahnya. Ini juga belum seberapa. Ini makanya sampai ditali-talin gini supaya dia agak-agak ketahan gitu ya tingginya. Lihat buahnya tuh semuanya nggak gerombol. Tuh dia bergrup-grup tuh, lihat tuh ada grup kasidah, ada grup band, ada grup senam tuh, lihat semuanya tuh. Dan ini udah agak-agak mulai kuning-kuning. Ini nantinya dia juga akan besar, lebih besar dari tomat biasa karena ini masih begini ya, jadi kita belum kelihatan. Nah jadi ini juga bisa rasanya pun akan manis. Betul. Jadi bisa digerogot gitu ya. Buahnya tuh beda, rasanya beda dengan yang pakai kimia itu. Ya, mari kita lihat yang lain. Oh, nih, nah ini udah agak kuning-kuningan nih tuh. Ya. Ini masih belum ya, ini masih pentil ya. Jadi nanti begitu dia udah besar, warnanya pun merah, seger. Coba petik nggak apa-apa Mbak Ci satu. Hah? Petik satu. Kita lihat coba ya. Iya. Bismillah. Yang terkuning. Ini masih pentil nih sebetulnya. Cuman dia udah segini tuh. Apalagi kalau misalkan dia udah besar, nanti ini paling berapa hari lagi dia akan panen, akan jadi segede gini dan akan merah merona seger. Manis. Wow, sehat. Kita juga harus milih-milih makanan, say. Nah, cobain ya. Tapi nggak pakai semprot-semprot, dan debunya ada juga. Dulu. Bismillah. Kriuk. Dengar nggak? Crispy. Gimana kalau dia udah gede, udah besar, udah merah, manis. Nah, ini cara lain dari cara bertanamnya ke tanah. Tetap ada tanahnya. Kalau ini tetap juga dia di pipa tapi ada tanahnya. Jadi bagaimanapun tetap unsur bertanam itu ialah tanah, bukan yang lain. Nah kalau misalkan di rumah ibu-ibu tanahnya kurang bagus apa gimana, boleh kita pakai juga caranya si pipanya itu, tapi campur dengan tanah tetap. Caranya gimana? Ya ntar dulu, kelamaan durasi ya. Silakan. Ini juga masih baru ya, masih baru loh ini. Nantinya dia pun akan menjadi raksasa, gede juga sama. Pokoknya kalau pakai jamu bumi, Nah, ini
tanaman terong. Dia emang terong hijau tuh. Kagak nyampe gitu ya. Ini belum nih, belum matang nih. Tapi udah segini tau nggak? Tuh, ini ibaratnya masih bayinya. Belum matang ya, belum tinggi, masih bayi udah kayak begitu. Nah, sekarang penasaran yang pasti gimana caranya bikin jamu bumi ya. Oke, kita sama-sama bikin jamu bumi. Oh iya, aku sekarang ada di Cilodong Farm ya. Jadi teman-teman boleh juga yang mau datang ke sini lihat-lihat, belajar-belajar, beli-beli, monggo. Yuk kita bikin jamu.